persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita wujudkan tugas pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya di tempat kita masing-masing. Apa kabar kita? Saya sangat berharap kabar Ibu Bapa, saudara-saudariku dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan hari ini. Baiklah, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menambah kekuatan iman kita pada hari ini untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Renungan kita pada hari ini Senin tanggal 29 November 2021 dari kitab Yesaya 40 ayat 3. Demikianlah bunyinya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats renungan ini sering kita dengar, bukan, di saat Advent telah tiba. Ini merupakan nubuatan dari Yesaya dan sudah digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, di mana dialah yang mempersiapkan kedatangan Mesias Yesus dengan menyerukan pertobatan pada bangsa Israel. Inilah suatu permulaan yang baik tentang Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis membuka jalan dengan menantang orang untuk bertobat, memberi diri dibaptis, dan menerima pengampunan dosa. Dalam rangka mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu, ia lakukan dengan tetap menunjuk kepada kebesaran Yesus Kristus, bukan pada dirinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Karena penolakan itulah, maka mereka menerima hukuman dari Allah. Itulah sebagai upah mereka. Termasuk hingga sekarang hukuman Tuhan itu berlangsung. Tiada damai di kota damai, yakni Yerusalem, sebelum Tuhan Yesus datang pada kedua kalinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Padang gurun, belantara jalan raya memberikan suatu gambaran yang tidak mudah. Namun misi itu harus dilaksanakan. Tidak bisa menyerah begitu saja. Itulah semangat yang luar biasa dimiliki oleh Yohanes Pembaptis merintis jalan bagi Tuhan. Semangat seperti itulah hendak dimiliki oleh saudara dan saya, oleh orang-orang yang percaya dalam memberitakan Injil. Kita mengetahui pastilah diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu diperlukan kesetiaan, kesabaran, kerja keras, pengorbanan, kerjasama, dan lain sebagainya. Marilah saudara-saudariku, kita wujudkan tugas pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Sehingga banyak orang yang bertobat, mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Marilah kita bergerak menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan satu hari lagi kesempatan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, bagaimana kami mampu seperti Yohanes Pembaptis yang tidak takut menghadapi tantangan sekalipun, dikala dia memberitakan firman-Mu agar manusia bertobat dari jalan yang sesat. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu. Kiranya Engkaulah yang memimpin hidup kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang berkuasa, yang bertahta dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan firman-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan buat seluruh para penginjil, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya dikala mereka menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, namun Tuhan lebih mendahului semuanya itu, sehingga mereka menang menghadapi segala pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para pendeta, guru jemaat, Bible Pro, Diakones, Sintua, Evangelis, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau memimpin hidup mereka. Bila ada di tengah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila ada di tengah mereka mengalami tantangan yang berat, kiranya Engkau kuatkan iman mereka. Bila mereka menghadapi kesulitan ekonomi sekalipun, kiranya Engkau mencukupkan kehidupan mereka. Demikian juga dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi mereka. Biarlah keluarga mereka juga merasakan berkat-berkat-Mu dari pelayanan para hamba-Mu itu. Kami berdoa Tuhan khususnya buat jemaat HKBP Keramat Jati ini. Kiranya mereka semua dalam perlindungan kasih sayang-Mu. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kami percaya kita bertambah semangat menjalani kehidupan ini dengan membawa firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.